Selanjutnya, kita akan membahas tentang teori. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Izzah Malta, NIM 18060085. Saya dari Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Untuk melengkapi nilai ujian akhir semester saya diminta untuk mereview beberapa materi. Dan dosen pembimbing saya adalah Dr. Alpon Satrianto SEME. Di sini saya akan membahas beberapa materi. Yang pertama ada tentang pertumbuhan penduduk, yang kedua ada migrasi kota dan desa, dan yang ketiga ada modal manusia. Pada 12.000 tahun yang lalu, pertumbuhan penduduk di dunia diperkirakan hanya 5 juta orang, dan pada masa yang sekarang telah mencapai 6 miliar orang, dan pada masa yang akan datang diperkirakan pertumbuhan penduduk dunia mencapai 9,2 miliar orang. Dan perbedaan pertumbuhan penduduk di negara berkembang dan di negara maju tentu ada. Mari kita bahas pada negara-negara berkembang terlebih dahulu. Pertumbuhan penduduk memberikan dampak yang menghambat bagi pertumbuhan pembangunan ekonomi di negara berkembang, karena dikatakan negara yang miskin dan negara berkembang ini mempunyai modal-modal yang kurang, sedangkan buruhnya melimpah, dan pertumbuhan penduduk yang cepat juga memperberat tekanan pada lahan dan mengakibatkan pengangguran. Sedangkan di negara maju, pertumbuhan penduduk memberikan dampak yang positif. Hal ini bisa diambil contoh dari Eropa Barat yang ternyata pertumbuhan penduduknya justru mempercepat proses industrialisasi. Pertumbuhan penduduknya membantu ekonomi negara tersebut karena sudah makmur dan mempunyai modal berlimpah, sedangkan buruhnya kurang. Dan faktor-faktor penyebab utama pertumbuhan penduduk di negara berkembang sejak Perang Dunia Kedua, yang pertama ada tingkat kematian, yaitu adanya kenaikan standar hidup sebagai akibat kemajuan teknologi dan meningkatnya produktivitas tenaga kerja, serta tercapainya perdamaian dunia yang cukup lama, dan adanya perbaikan pemeliharaan kesehatan umum maupun kesehatan individu. Yang kedua ada tingkat kelahiran. Setelah Perang Dunia Kedua, tingkat kelahiran meningkat dan mempercepat tingkat pertumbuhan penduduk. Tingkat kelahiran dihubungkan dengan perkembangan ekonomi melalui pola-pola kebudayaan seperti umur perkawinan, status wanitanya, kedudukannya antara rural dan urbanisasi, serta sifat-sifat dari sistem famili yang ada. Dan yang ketiga ada migrasi. Perpindahan penduduk ke luar negeri dari negara yang sedang berkembang sangatlah tidak mungkin karena tidak dapat terlaksana guna mengurangi kepadatan penduduk dengan alasan kesulitan integrasi sosial dan rendahnya skill di negara-negara yang memiliki tekanan penduduk tersebut. Lalu ada hubungan antara struktur usia penduduk dan beban ketergantungannya. Beban ketergantungan di negara berkembang terbilang rendah karena halnya bonus demografi adalah kondisi di mana terdapat keberlimpahan masyarakat yang berada pada usia produktif. Bonus demografi menyebabkan rasio ketergantungannya menurun sehingga negara memiliki banyak dana baik dari pajak dan pertumbuhan ekonomi. Lalu ada gagasan mengenai momentum tersembunyi dari pertumbuhan penduduk, bahwa tingkat kelahiran itu sendiri tidak mungkin diturunkan hanya dalam satu malam saja. Kekuatan sosial, ekonomi, dan institusional yang mempengaruhi tingkat fasilitas yang telah ada dan bertahan selama berabad-abad tidaklah mungkin himbauan dari para pemimpin nasional saja. Lalu, adanya momentum yang tersembunyi tersebut erat sekali kaitannya dengan struktur usia penduduk di negara-negara berkembang. Momentum tersembunyi diperlukan pada tren populasi masa depan bagi negara berkembang karena negara ini dengan jelas menunjukkan bahwa bagian terbesar pertumbuhan penduduk di masa depan akan terjadi pada negara berkembang.
Dari materi ini, kita akan mengenal tentang teori transisi demografis, yaitu teori yang proses penurunannya bertahap tingkat pertumbuhan penduduk dari tahap pertumbuhan yang hampir stagnan, yang ditandai dengan tingkat kelahiran dan kematian yang tinggi, kemudian melalui tahap pertumbuhan penduduk yang berlangsung cepat dengan tingkat kelahiran tinggi dan tingkat kematian rendah. Setelah itu, memasuki tahap pertumbuhan rendah dan stabil, di mana tingkat kelahiran dan kematian rendah. Transisi demografi yang terjadi di Indonesia sudah berdasarkan tahapan teori transisi demografi. Hanya saja ada tahap tertentu yang mengalami perbedaan dalam proses pertumbuhan penduduk Indonesia, memiliki tingkat transformasi yang berbeda. Perbedaan tersebut dilihat dari proses penurunan angka kelahiran sebelum akhirnya memasuki negara industrialisasi. Lalu, penyebab utama tingginya pertumbuhan penduduk di negara-negara berkembang dan konsekuensinya. Pertumbuhan penduduk bukan satu-satunya faktor yang memperparah kondisi keterbelakangan. Namun, ada beberapa isu lain yang berkenaan dengan masalah perekonomian suatu negara. Penyebab utama dari pertumbuhan penduduk di negara-negara berkembang adalah tingkat kelahiran, kematian, dan migrasi. Ada beberapa konsekuensi yang harus dihadapi negara berkembang berkenaan dengan tingginya pertumbuhan penduduk. Yang pertama, ada persoalan kependudukan tidak semata-mata menyangkut jumlah, tetapi juga meliputi tentang kualitas atau kesejahteraan hidup. Yang kedua, ada pertumbuhan penduduk yang cepat mendorong timbulnya masalah keterbelakangan dan membuat prospek pembangunan menjadi semakin jauh. Lalu mengapa fertilitas jauh menurun di beberapa negara berkembang dibandingkan dengan negara berkembang lainnya? Beberapa negara berkembang memperoleh bukti bahwa kaum wanita itu bekerja di luar rumah dan anak-anak usia sekolah untuk menikmati bangku sekolah dasar dan menengah ternyata sangat berkaitan erat dengan tingkat fertilitas yang rendah. Dengan semakin baik pendidikan wanita, maka mereka berpotensi berkontribusi lebih besar dalam penghasilan keluarga, sehingga waktu yang mereka berikan untuk keluarga dalam membesarkan anak semakin terbatas, sehingga dengan sendirinya jumlah anak yang dihasilkan lebih sedikit atau menurun. Lalu, jumlah penduduk yang tinggi dinyatakan sebagai penyebab utama kemiskinan, rendahnya taraf hidup, kurang nutrisi, kesehatan buruk, kerusakan lingkungan hidup, dan berbagai masalah sosial lainnya. Pertumbuhan penduduk yang cepat akan menimbulkan konsekuensi negatif terhadap ekonomi. Pada saat ini, dunia sedang berlomba-lomba dalam mengurangi jumlah penduduk dengan cara kebijakan KB, kemajuan teknologi di bidang kedokteran, dan keikutsertaan wanita dalam berkontribusi sebagai penunjang mengurangi jumlah anak. Ada argumen yang menolak bahwa jumlah penduduk bukan masalah serius dalam sebuah perekonomian. Namun, menurut saya yang menyatakan argumen ini adalah negara-negara yang telah maju, negara-negara yang telah mampu mengatasi jumlah penduduknya dan bonus demokrasi yang dirasakannya berdampak positif bagi negara dan merupakan pembangkit pembangun ekonomi. Dan menurut saya, isu-isu ini adalah isu palsu yang dirasakan oleh negara berkembang yang sampai sekarang dan kebanyakan negara berkembang tersebut adalah tidak mampu mengatasi masalah pertumbuhan penduduknya. Jadi selanjutnya kita masuk kepada urbanisasi dan migrasi desa kota. Karena urbanisasi merupakan salah satu ciri pertumbuhan ekonomi di mana banyak orang-orang yang mulai berdatangan ke suatu tempat yang merupakan pusat industri, hal ini akan berdampak pada peningkatan output nasional sehingga laju urbanisasi dirasa lebih penting daripada menurunkan tingkat pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk merupakan suatu aset yang penting juga bagi negara berkembang. Jika dikelola dengan baik,
karena banyaknya jumlah penduduk jika diikuti dengan full employment dan rendahnya tingkat pengangguran, maka akan menyebabkan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi semakin cepat. Ada implikasi-implikasi kebijakan. Yang pertama ada ketimpangan kesempatan kerja antara desa dan kota. Dan ini akan mempercepat atau meningkatnya pertumbuhan penduduk di kota. Dan pemecahan masalah pengangguran tidak cukup hanya dengan menciptakan lapangan kerja di kota, namun juga menciptakan lapangan pekerjaan di desa. Dan pengembangan pendidikan yang berlebihan mengakibatkan orang-orang akan bermigrasi dan pindah ke pusat pendidikan, dan di sanalah terjadinya pengangguran. Pemberian subsidi upah dan penentuan harga faktor produksi tradisional justru menurunkan produktivitas, dan program pembangunan desa secara terpadu harus dipacu. Model Todaro mendasarkan diri pada pemikiran bahwa migrasi itu merupakan sebagai tanggapan terhadap adanya perbedaan pendapatan antara pendapatan di desa dan pendapatan di kota. Namun pendapatan yang dipersoalkan di sini bukanlah penghasilan yang aktual, melainkan penghasilan yang diterapkan. Adanya premis dasar dalam model ini adalah bahwa para migran senantiasa mempertimbangkan dan membanding-bandingkan berbagai macam pusat tenaga kerja yang tersedia bagi mereka di sektor perdesaan dan perkotaan. Implikasi kebijakan itu, yang pertama ada ketimpangan kesempatan kerja antara kota dan desa harus dikurangi. Contohnya, perpindahan tenaga kerja pedesaan secara besar-besaran ke daerah perkotaan. Dan yang kedua, pemecahan masalah pengangguran itu tidak cukup hanya dengan menciptakan lapangan kerja di kota. Yang ketiga, pengembangan pendidikan yang berlebihan dapat mengakibatkan migrasi dan pengangguran. Yang keempat, pemberian subsidi upah dan penentuan harga faktor produksi tradisional justru menurunkan produktivitas. Dan yang kelima, program pembangunan desa secara terpadu harus dipacu. Selama bertahun-tahun, aliran ilmu ekonomi pembangunan konvensional mengasumsikan adanya konflik inheren antara memaksimumkan tingkat pertumbuhan output dengan upaya meningkatkan kesempatan kerja di sektor industri secara cepat. Adakah mungkin kedua tujuan tersebut saling mendukung dan bukannya berlawanan satu sama lain? Kedua tujuan tersebut ada kemungkinan saling mendukung karena pertumbuhan ekonomi adalah prasyarat untuk meningkatkan lapangan kerja produktif. Ini merupakan hasil gabungan dan peningkatan dalam kesempatan kerja dan peningkatan dalam produktivitas tenaga kerja. Oleh karena itu, tingkat pertumbuhan ekonomi menetapkan batasan absolut, di mana pertumbuhan dalam kesempatan kerja dan pertumbuhan dalam produktivitas tenaga kerja dapat terjadi. Namun, pola atau sifat dari pertumbuhan juga mempengaruhi dampak dari pertumbuhan ekonomi pada penciptaan lapangan kerja produktif, bergantung pada bukan hanya tingkat pertumbuhan, namun juga efisiensi di mana pertumbuhan diterjemahkan menjadi lapangan kerja produktif. Lapangan kerja produktif bergantung dari serangkaian faktor, seperti posisi sektor pertumbuhan dan penghasilan dari pekerjaan. Sebuah tinjauan pembangunan ekonomi dari perspektif kesempatan kerja, oleh karenanya harus dinilai sejauh mana pertumbuhan ekonomi telah memenuhi kebutuhan akan lapangan pekerjaan yang lebih banyak dan penghasilan yang lebih tinggi. Penciptaan harga yang sebenarnya adalah harga yang dibentuk oleh mekanisme pasar. Syarat yang harus dipenuhi agar penghapusan distorsi harga produksi dapat menciptakan kesempatan kerja yang cukup besar, yaitu dengan menggunakan harga yang sebenarnya dan menggunakan teknologi yang lebih tepat, dan sejauh mana tenaga kerja dapat menggantikan modal dalam proses produksi yang dilaksanakan di berbagai negara berkembang, dan program pembangunan desa harus dipacu. Ada perbedaan sektor informal dan sektor formal.
Sektor informal biasanya digunakan untuk menunjukkan sejumlah kegiatan ekonomi yang berskala kecil, yaitu perpindahan dari tenaga kerja miskin di desa yang berpindah ke kota guna menghindari kemiskinan dan pengangguran. Dan juga ada dampak positif dari sektor formal, mampu menciptakan surplus sebagai akibat dari rendahnya dan intensitas permodalan, mampu memberikan latihan kerja dan magang dengan biaya yang sangat murah, dan juga ada dampak negatifnya. Sektor informal bertumpu pada hubungan yang begitu erat antara migrasi desa kota dan penyebaran tenaga kerja oleh sektor tersebut. Pertumbuhan penduduk kota-kota di berbagai negara yang sedang berkembang, faktor-faktor penunjangnya adalah yang pertama, penciptaan keseimbangan ekonomi yang memadai antara desa dan kota, perluasan industri-industri kerja yang padat karya, penghapusan distorsi harga, faktor-faktor produksi, pemilihan teknologi produksi dan padat karya yang tepat, pengubahan keterkaitan langsung antara pendidikan dan kesempatan kerja. Materi yang terakhir tentang modal manusia. Kita awali dengan cukup besarnya angka putus sekolah di negara-negara berkembang. Dan ini banyak faktor yang menyebabkannya. Pertama, ada faktor ekonomi. Dilihat dari faktor ekonomi, banyak keluarga yang mengeluhkan biaya sekolah yang mahal untuk anak-anak mereka. Dan di sisi lain, orang tua yang memiliki anak banyak pun memikirkan jika ekonomi mereka akan sangat berat apabila semua anak-anaknya bersekolah. Di faktor lain, atau faktor internalnya, dilihat dari rendahnya kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan. Juga diakibatkan karena rendahnya pendidikan orang tua tersebut, sehingga mereka juga mempengaruhi anak-anaknya untuk putus sekolah, dan ini akan mengakibatkan angka putus sekolah di negara-negara berkembang akan semakin tinggi. Lalu ada perbedaan antara pendidikan formal dan pendidikan non-formal. Pendidikan formal ini seperti SD, SMP, dan SMA yang lebih mengutamakan dalam memecahkan masalah, menghafal, menganalisis, dan melatih kemampuan akademisnya. Sedangkan pendidikan non-formal ini adalah pendidikan yang terorganisasi dan sistematis di luar sistem persekolahan yang dilakukan secara mandiri, atau merupakan bagian penting dari kegiatan yang lebih luas yang sengaja dilakukan untuk melayani peserta didik tertentu di dalam mencapai tujuan belajarnya. Contohnya, pusat kegiatan belajar masyarakat, lembaga kursus, dan lembaga pelatihan. Lalu, sistem pendidikan di negara-negara berkembang, khususnya di daerah pedesaan ini, biasanya tidak sama dengan kualitas pendidikan di daerah perkotaan. Karena dilihat fakta bahwa pendidikan di negara berkembang ini sering tidak merata, atau yang disebut dengan kesenjangan pendidikan. Cenderung daerah perkotaan memiliki sistem pendidikan yang lebih maju ketimbang di pedesaan. Padahal sama-sama kita ketahui bahwa pendidikan berpengaruh dalam dunia kerja. Sistem pendidikan di pedesaan sering sekali terabaikan, seperti tenaga pengajarnya yang memiliki kualitas pendidikan yang rendah dan sarana pendidikannya yang tidak memadai. Lalu bagaimana biaya pengembalian pendidikan yang tinggi jauh lebih besar di negara berkembang daripada di negara maju. Di negara berkembang umumnya menunjukkan lebih baik nilai baliknya di investasi pendidikan relatif lebih tinggi daripada investasi modal fisik. Sedangkan di negara maju, nilai balik investasi pendidikannya lebih rendah dibandingkan investasi modal fisik. Keadaan ini dapat dijelaskan bahwa dengan mudah tenaga kerja terdidik yang terampil dan ahli negara berkembang relatif lebih terbatas jumlahnya dibandingkan dengan kebutuhan, sehingga tingkat pendapatan lebih tinggi dan akan menyebabkan nilai balik terhadap pendidikan juga tinggi. Tidak satu pun negara dapat mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan tanpa investasi modal manusia secara substansial. Pendidikan meningkatkan produktivitas dan kreativitas tenaga kerja, serta meningkatkan kewirausahaan dan kemajuan teknologi. Bahkan pendidikan memainkan peran yang penting dalam menyelamatkan kemajuan sosial dan
ekonomi dan meningkatkan distribusi pendapatan. Kebijakan pemberian subsidi merupakan kebijakan pemerintah untuk mengalokasikan dana dengan adil dan merata kepada masyarakat, termasuk dalam pendidikan, yang dimana pentingnya peranan pendidikan dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan layanan pendidikan yang berkualitas. Contohnya, meluncurkan program bantuan operasional sekolah atau BOS berupa bantuan buku gratis, beasiswa belajar gratis, dan suatu kemajuan pembangunan negara adalah pada tingkat kualitas sumber daya manusianya. Apabila suatu negara mempunyai tingkat kualitas sumber daya manusia yang tinggi, maka negara tersebut akan maju dan meningkat kehidupannya. Apa yang dimaksud dengan pernyataan bahwa permintaan atas pendidikan adalah permintaan turunan untuk mendapatkan peluang kerja di sektor modern dan berpenghasilan tinggi? Menurut saya, bahwa sisi permintaan ada dua hal yang paling berpengaruh terhadap jumlah pendidikan yang diinginkan, yakni harapan bagi seorang siswa yang lebih terdidik untuk mendapatkan pekerjaan dengan penghasilan yang lebih baik pada sektor modern di masa yang akan datang. Biaya-biaya sekolah baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung yang harus dikeluarkan atau ditanggung oleh siswa dan keluarganya. Jadi sebenarnya permintaan terhadap pendidikan merupakan suatu permintaan tidak langsung atau permintaan turunan, atau dan di balik permintaan akan pendidikan terdapat permintaan yang lebih mendasar, yakni permintaan terhadap kesempatan memperoleh pekerjaan berpenghasilan tinggi di sektor modern. Kaitan sistem pendidikan di tenaga kerja dan penentuan lapangan kerja dan peranan lapangan kerja di banyak negara berkembang. Sistem pendidikan di negara berkembang lebih rendah dibandingkan negara maju. Akibatnya, sistem pendidikan yang buruk akan menghasilkan tamatan yang mempunyai kualitas pendidikan rendah. Kualitas pendidikan rendah ini tidak mampu bersaing di pasar tenaga kerja sehingga hanya akan memperoleh pekerja yang tergolong rendah. Siswa tamatan di negara berkembang hanya akan bersaing di dalam negeri saja dan tidak banyak yang memiliki posisi manajer jika bersaing di luar negeri. Oleh karena itu, diperlukannya sistem pendidikan yang berkualitas tinggi agar mempunyai tamatan-tamatan dan modal manusia yang berkualitas dalam segi pendidikannya dan mampu bersaing pada pasar tenaga kerja luar negeri. Kesalahan penempatan kerja berdasarkan pendidikan ini sering terjadi di Indonesia. Contohnya, tamatan keperawatan tidak bekerja sesuai lulusannya, sehingga pendidikan yang ditempuh selama mereka melakukan pendidikan itu akan sia-sia. Mereka banyak yang membuka usaha sendiri atau menjadi buruh di usaha orang lain yang tidak sesuai dengan lulusan yang mereka punya. Faktor-faktor ekonomi yang menimbulkan perbedaan besar antara penilaian manfaat biaya pribadi dan sosial di kebanyakan negara, yaitu biaya sosial pendidikan adalah biaya yang ditanggung individu dan masyarakat, dan keputusan pendidikan secara pribadi, mencakup juga subsidi pemerintah untuk pendidikan. Biaya pribadi adalah biaya yang ditanggung setiap unit ekonomi individual. Semakin lebarnya kesenjangan antara biaya sosial dan biaya pribadi bahkan menimbulkan dorongan yang lebih besar terhadap pendidikan tinggi dibandingkan pada tingkat pendidikan yang lebih rendah. Intinya dari materi modal manusia ini yaitu bagaimana negara-negara berkembang mempersiapkan modal manusianya untuk bersaing dalam pekerjaan yang akan mereka lakukan pada masa yang akan datang melalui pendidikan. Pendidikan yang baik akan menghasilkan tamatan-tamatan yang baik dan mampu bersaing di luar maupun dalam negeri. Dan ini akan berdampak positif bagi pembangunan ekonomi negara berkembang itu sendiri. Dan pendidikan ini juga pembangunan ekonomi ini juga berkaitan dengan kesehatan. Selain pendidikan, kesehatan juga harus dipersiapkan bagi negara-negara berkembang untuk menyiapkan kualitas sumber daya manusianya atau modal manusianya. Kesehatan yang baik, nutrisi yang baik, dan
pendidikan yang baik akan menghasilkan kualitas-kualitas manusia yang lebih baik, dan itu akan dapat meningkatkan em, pembangunan ekonomi di negara berkembang tersebut. Dan persiapan ini harus dilakukan secara matang, tidak hanya sia-sia jika diperoleh pada masa yang akan datang, dan harus diperhitungkan dengan secara baik-baik bahwa investasi kesehatan dan investasi pendidikan ini akan berdampak positif bagi pembangunan ekonomi di negara berkembang tersebut pada masa yang akan datang, dan itu pasti akan diperoleh pada suatu saat dan akan meningkatkan pembangunan dan ekonomi dari negara berkembang itu sendiri pada masa yang akan datang. Itu dulu video dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih, dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.